koperasi. Kalau NPL-nya sudah bisa ditekan di bawah 5%, keren. Ya. Nah, tinggal ini Pak. Di samping solvabilitasnya, kita juga berpikir gelandang itu ada gelandang serang dan ada gelandang bertahan. Gelandang bertahannya di likuiditas. Nah, ujian Istiqlal untuk menjaga likuiditas purna sudah. Karena SHL sudah dibayar. Waktu ini kok kalau utang BSI itu belum ngerti. Itu urusan panjenengan. Yang penting tingkat percaya itu masih ada. Nah, ini mulai dicicil Pak. Disisihkan sebagian uang bapak-bapak ibu semua yang ada di rumah, kita pulang ke koperasi untuk memperkuat struktur modalnya. Karena kalau bukan panjenengan yang percaya kepada Istiqlal, resource itu siapa coba? Anggota yang hanya murah jasa kok? Enggak, mereka kemudian dia pinjam, cair, bunganya murah, populasi bubar, orang angsur Pak. Jadi jangan salah, kalau ada populasi bubar tetap ada yang menarik di atas uang kita. Bahkan besar untuk komunitasnya. Mereka yang pinjam, alhamdulillah, orang mikir hitungan tengah akhirat tentu. Gitu ya. Jadi ini perlu hati-hati Pak. Nah, strikernya di mana Pak? Di bobonya. Bapak Ibu dilihat dia operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional itu maksimal 80%, Pak. Istiqlal masih jauh dari itu. Ya, diupayakan ada efisiensi. Dan jangan lupa, kita bangga bukan karena aset kita besar, tapi karena aktiva produktif kita yang gede. Ya, standarnya di dalam Jurnal Nomor 11 tahun 2021 itu adalah 70%. Jadi kalau aset Bapak itu 50 miliar, maka minimal biayanya adalah 35 miliar. Tidak boleh kurang. Sehingga ini semua terstruktur. Dari awal sampai akhir aturan dan regulasi itu mengajak kita agar koperasi terselamatkan. Walaupun ada likuiditas yang kami sempat tidak setuju karena hanya dibatasi batas bawahnya saja, tidak dibatasi batas atas. Karena lembaga keuangan harus dibatasi batas bawah dan batas atas. Uang terlalu banyak di tempat kita berarti potensi pendapatannya tidak terrealisasi dengan baik. Uang terlalu sedikit di tempat kita, risiko kalau ada orang yang mau pinjam atau orang yang mengambil uangnya tidak ada duitnya, muncul isu terjadi ras. Ini kan semua harus kita tatai mulai sekarang. Oke. Bersyukur hari ini pengurus, pengelola, pengawas dan semua anggota tersenyum lebar. Ini menandakan situasinya normal-normal saja di tengah-tengah badai yang di luar sana. Ini dimulai dari saat apa sih Pak sebetulnya? Dimulai saat COVID-19 itu betul-betul mengatakan sedih-sedih perekonomian kita. Saya tidak ngomong COVID-nya enggak. Memang dampaknya begitu masif seperti sampai dengan hari ini. Hanya kemarin itu ditutup-tutupi Pak oleh sebagian korporasi. Seolah-olah untung, seolah-olah laba, dia masih bagi SHU, masih senyum-senyum padahal Eropa-nya 70% gitu. Nah ini kan mulai masalah. Nah kita terbuka sekarang ya. Yang penting sekali lagi di samping tadi yang sudah saya sampaikan, pengurus pengawas tidak boleh berbisnis dengan menggunakan atas nama koperasi atau perusahaan yang dibiayai secara besar-besaran oleh koperasi tanpa SOP yang tepat. Kalau itu terjadi dan muncul masalah pidana, silahkan Bapak tinggal pilih. Bapak akan baik-baik saja di masa tua atau justru menghadapi masalah luar biasa di saat-saat harusnya menikmati hari-hari Bapak Ibu semua. Ini pilihan. Ya. Saya mohon izin ini agak panjang yang mau rododo ini. Jadi RAT ini bersedih lu. Kan sudah dibaca semua atau laporan keuangannya? Tidak perlu kamu bacakan lagi kan? Sudah bisa disahkan kan? Begitulah kira-kira. Ya, itulah fenomena yang terjadi. Baik tidak Pak? Ya silakan. Tapi kontrol Bapak Ibu tadi di 4-3-3-nya
di FDR-nya, di MPR-nya, di likuiditasnya, di pokoknya. Lah nanti kalau ini semua sudah tercapai Pak, kita tinggal hitung nih ROA-nya. Kita tinggal hitung nih ROE-nya. ROE itu hitungnya berapa sih? Minimal 7-10%. ROA-nya 5-7%. Ya ini harus dihitung Pak. Karena kalau lembaga keuangan tidak ada hitung-hitungannya ya salah. Uang namanya saja lembaga keuangan harus dihitung betul. Maka kita butuh tenaga-tenaga profesional yang kompeten di bidangnya untuk mengawal agar Istiqlal tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sambil kita bersejarah, ya, bersejarah, berteman, ikut sekunder, gitu ya. Jadi yang kami sarankan agar kemudian nanti suatu saat kita kekurangan likuiditas, kita masih bisa nabrak teman yang lain. Daripada Bapak Ibu semua jadi serigala sendirian di padang pasir atau di hutan belantara, suatu saat ada masalah, itu tidak ada yang maju. Dan itu yang terjadi di beberapa koperasi yang sampai dengan hari ini kami dahulu. Nah, selisih hanya 100-200 juta kan ada masalah Pak, bisa urunan lah. Tapi kira-kira selisih nanti miliar itu nah pusing boten Pak, sisa gebraknya. Tapi sisa wani ini Mas, saya kemarin ditanya, gue sampai apa? Nah, aku sudah ngerawain dong kalau kita mentok, duit itu kan duit. Loh ya Pak, dinas koperasi dalam posisi hanya bisa untuk membantu advis saja. Bagaimana solusinya, bagaimana kemudian tidak terjadi seperti itu lagi, bagaimana kemudian menghitung berapa payback period untuk merecovery semua itu, kita masih bisa punya kemampuan untuk menghitungnya. Tapi ini kalau menurun ngapunten. Saya bukan bin Abu Rizal Bakri, yang duitnya banyak tanpa saya ini ya. Kalau saya bin Abu Rizal Bakri mungkin, ada butuh berapa Pak Irza? 20 kan masuk rekening gitu kan, bisa. Nah ini kan ada keterbatasan. Nah keterbatasan inilah yang kemudian harus kita sikapi agar jalan kita hati-hati. Makanya Bapak Ibu sudah. Jadi ngomongnya lo dalam tadi Pak. Alon-alon Pak, karena ini kan dari terakhir antara batal lembut ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas keterangan. Kalau ini ada manfaatnya, Bapak silakan ambil. Jika tidak, abaikan saja, gitu ya. Tapi yang penting kami sudah mengingatkan agar tidak terjadi permasalahan di Istiqlal. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nugroho Happy Pujo SEMM yang telah menyampaikan motivasinya untuk PMT Istiqlal. Semoga PMT Istiqlal menjadi lebih baik lagi. Acara